Pemirsa, Indonesia Syariah Economy Festival yang ke-8 kembali digelar pada tahun 2022. Namun, pada penyelenggaraan kali ini diperbaharui menjadi International Indonesia Modest Fashion Festival atau Intomotion Fest yang menjadi ajang pagelaran fashion muslim terbesar di Indonesia dan menjadi rujukan dunia. Penyelenggaraan festival fashion ini merupakan hasil kolaborasi dengan Bank Indonesia dan lebih jauh mengenai potensi ekonomi syariah Indonesia Go Global. Kita akan membahasnya bersama Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, ada Ibu Ita Rulina, dan Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Kementerian Koperasi, ada Ibu Fiksi. Selamat sore Ibu Ita, Ibu Fiksi. Pertama-tama saya akan ke Ibu Ita terlebih dahulu. Bu, ISEF sudah ke-8 kalinya digelar. Namun uniknya tahun ini dibuat International Indonesia Modest Fashion Festival atau Intomotion Fest. Sebetulnya Intomotion Fest ini apa Bu dan apa tujuannya? Ya, terima kasih Mbak Jessica. Tapi saya mau melengkapi dulu info Mbak Jessica tadi. Alhamdulillah Mbak, ISEF kita di tahun 2022 ini adalah yang ke-9. Kita sudah 9 tahun usianya. Intomotion Fest ini merupakan suatu gerakan bersama antara Bank Indonesia dengan Kemenkop UKM. Kenapa kita lakukan itu? Karena Indonesia sangat kaya. Pertama, kita punya penduduk muslim yang kaya besar sekali gitu dari berbagai kalangan dan komunitasnya juga banyak. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi disampaikan di layar oleh Pak Gub, kita ini posisi untuk modest fashion di dunia ada di peringkat ketiga. Nah, ini merupakan suatu pasar yang sangat besar dan yang melirik pasar modest fashion ini tidak hanya negara-negara muslim, tapi negara lain seperti Cina, Jepang, Singapura, bahkan Prancis itu juga udah nyasarin pasar modest fashion kita. Karena itu ini merupakan potensi yang sangat besar dan kita harus berjamaah supaya kita bisa menang di pasar global. Dan saat ini kita melihat banyak sekali event-event modest fashion yang ada di Indonesia. Karena itu arahan dari Wapres adalah kita harus membuat suatu event yang akan menjadi rujukan dunia, khususnya modest fashion. Kenapa kita? Karena dengan pasar yang sangat besar ini, yang tahu selera konsumen modest fashion adalah ya kita sendiri, yaitu Indonesia. Kita punya wastra yang sangat banyak ya dari berbagai wilayah kita. Kemudian kita juga punya desainer yang sangat kreatif. Karena itu ini adalah dua hal yang sangat bisa menjadi modal dasar kita untuk bisa membuat Indonesia menjadi rujukan pasar modest fashion di dunia. Baik, ini diselenggarakan karena melihat pasarnya yang luas, kemudian bagaimana Indonesia menjadi rujukan dunia untuk modest fashion. Berarti Bu, bisa dijelaskan juga, selain itu tujuan lainnya apa? Apakah mungkin dari sisi perempuan yang selama ini menggerakkan UMKM, kemudian ini diambil kesempatannya Bank Indonesia melihat bagaimana ini juga bisa memajukan perekonomian, Ibu? Iya, betul Mbak. Jadi kalau kita lihat kan wastra-wastra kita ini yang sangat memiliki filosofi yang indah gitu ya. Terus kemudian motif-motifnya juga sangat kaya dengan cerita-cerita yang ada di berbagai wilayah itu. Dan kebanyakan kalau kita perhatikan lebih lanjut, siapa yang membuat si kain-kain tadi, kain-kain indah tadi? Ternyata itu adalah ibu-ibu pejuang sejati di pekerja seni sektor wastra ini. Semua ibu-ibu tadi membuat, menenun, membatik itu dengan passionnya masing-masing. Dan otomatis mereka yang melakukan ini juga menghasilkan pendapatan dan akan menjadi penggerak ekonomi di sektor tersebut. Jadi alhamdulillah memang benar sekali Mbak, namanya pekerja seni di wastra ini akan secara tidak langsung menjadi motor penggerak ekonomi kita. Baik Ibu Ita, sekarang saatnya saya bertanya kepada Ibu Fiksi. Bu, kalau kita lihat konsumsi muslim dunia tembus 2,4 triliun dolar di tahun 2024 nanti prediksinya Bu. Tapi kalau untuk melihat potensi modest fashion atau busana muslim di Indonesia sendiri sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia seperti apa Bu? Kemenkop UKM ini melihatnya. Ya. Terima kasih banyak sebelumnya Mbak Jessica. Assalamualaikum Bu Ita.
apa kabar? Kalau kita melihat potensi Muslim fashion, atau kita mungkin lebih baik pakai kata modest fashion begitu ya Mbak Jessica, karena kata modest fashion jauh lebih inklusif dan juga lebih menunjukkan kepada pilihan untuk berpakaian. Jadi seperti pakaian apa yang ingin dipakai, apakah ingin yang lebih sederhana, menutup. Nah, itu mungkin yang kata-kata kenapa kami bersama memilih kata modest fashion. Nah, Bu Ita juga tadi sudah menyampaikan bahwa dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat luar biasa begitu ya, dan Indonesia memang diproyeksi itu kan tadi angkanya mencapai berapa tadi ya Mbak Jessica. Tapi kalau 2030 itu kita prediksi lah minimal itu sampai 16 miliar dolar, atau 5 top dunia itu kita untuk fashion Muslim kita. Nah, tapi kalau kita bicara proyeksi yang dilakukan oleh lembaga research begitu ya, salah satu contohnya lembaga research dunia gitu, mereka itu memprediksi justru angkanya untuk belanja konsumsi Muslim, bukan hanya Indonesia khususnya, karena kalau kita bicara modest fashion kita kan ingin saat ini kita yang terbesar di dunia begitu. Nah, itu mereka menghitung untuk tahun 2024 malah akan mencapai sekitar 402 US dollar. Kalau kita dirupiahkan itu mungkin sekitar, nih Bu Ita mungkin yang hitungannya ini cepat nih, yang dari Baik, BI mungkin berarti sekitar 6 masih sangat triliun besar potensinya ya Bu dari modest fashion ini. Betul. Bu Ita, Bu, kebijakan apa yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekosistem modest fashion lokal? Ya. Kalau kita bicara ekosistem, berarti kita bicara rantai nilai, yaitu dari hulu sampai dengan hilir. Di hulu kita ketemu sektor tekstil gitu ya, di tengah-tengah kemudian kita ada saudara-saudara kita pekerja seni di Wastra Nusantara tadi, kemudian nanti di hilir adalah kita akan menghadapi bagaimana kita membranding, menjual produk-produk modest fashion kita sesuai dengan selera konsumen. Karena itu, untuk bicara kebijakan dari hulu ke hilirnya, ini nggak bisa sendiri. Jadi kita harus barengan. Yang dilakukan Bank Indonesia adalah kita melakukan sinergi dan kolaborasi aktif dengan berbagai pihak, dari kementerian, dari asosiasi, dan juga teman-teman di fashion designer. Salah satunya adalah dengan IFC. Oke, baik. Berarti dari hulu ke hilir dan juga sinergi. Bu Fiksi, bagaimana dengan Kementerian Koperasi dan UKM? Kebijakan apa yang ditempuh untuk mendorong UKM agar bisa bersaing di internasional, Bu? Baik, terima kasih banyak. Kementerian Koperasi dan UKM sangat menyadari ya Mbak Jessica, bahwa untuk maju ke kancah internasional kita butuh banyak sekali memenuhi standar-standar yang ada, baik dari segi kualitas, quality control. Nah, itu tidak bisa apabila hanya mengharapkan UKM-nya saja. Nah, kita mendorong sekali peranan dari berbagai institusi terkait untuk membantu, seperti yang tadi Bu Ita bilang, di ekosistem itu melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kami juga punya labo gitu ya, kami punya namanya yang BLU Smesco, mungkin yang sudah banyak dikenal. Kami punya namanya Smesco Labo, di mana para desainer atau pelaku usaha itu bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Karena untuk R&D UKM kita nggak bisa mengharapkan ya, R&D itu butuh investasi dan sumber daya yang mumpuni. Nah, itu yang kita bantu. Dan kemudian kita juga membantu mereka memfasilitasi dengan agregator atau yang bisa membantu mereka mengangkat produk dan melakukan quality control terhadap produk-produk yang mereka siapkan. Itu langkah-langkah kita yang kita anggap sangat strategis. Baik, berarti dilihat dari hulu ke hilirnya, kemudian sinergi dan juga melihat R&D serta memfasilitasi agregatornya. Baik, terima kasih Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia ada Ibu Ita Rulina dan juga Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Kementerian Koperasi dan UKM Ibu Fiksi sudah bergabung bersama kami di Metro TV.